Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang terhormat Bapak Fidian selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Gusti Ahmadi, Septina Nurulan, dan Widya Yuliana Sari. Kami akan membahas mengenai periodisasi perkembangan sejarah peradaban Islam. Yang pertama adalah periodisasi sejarah. Mempelajari sejarah yang sudah berjalan cukup lama akan mengalami kesulitan apabila tidak dibagi dalam beberapa tahapan, di mana dalam tahapan itu merupakan ciri-ciri khusus dan merupakan suatu kebulatan untuk suatu jangka waktu. Rangkaian dari tahapan sejarah yang termuat dalam satu kerangka itulah yang dinamakan sebagai periodisasi sejarah. Sedangkan periodisasi sejarah Islam merupakan ciri khusus bagi ilmu sejarah yang mengkaji peristiwa dalam konteks waktu dan tempat dengan tolak ukur yang bermacam-macam. Menurut Profesor Dr. Hana Sution, ada beberapa tolak ukur untuk penyusunan periodisasi. Yang pertama adalah sistem politik yang biasanya digunakan pada sejarah konvensional. Yang kedua ada persoalan ekonomi dalam sebuah negara. Yang ketiga ada tingkat peradaban dan kebudayaan. Dan yang terakhir adalah masuk dan terkembangnya sebuah agama. Periodisasi sejarah Islam menurut Harun Nasution dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik dimulai pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan dimulai pada tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Dan yang terakhir, periode modern dimulai pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Yang pertama adalah periode klasik. Pada periode klasik memiliki 2 masa. Yang pertama adalah masa kemajuan Islam I yang dimulai pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Pada masa ini lebih dikenal sebagai fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan. Pada masa ini, setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan oleh masa Khulafaur Rasyidin, pemerintahan Bani Umayyah, lalu dilanjutkan oleh pemerintahan Bani Abbasiyah. Masa kedua adalah masa disintegrasi yang dimulai pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Masa ini terjadi pada bidang politik. Pada masa disintegrasi, perpecahan pada umat Islam jadi besar. Hal ini dikarenakan banyak daerah-daerah yang mulai mendirikan daerahnya sendiri dan munculnya kebudayaan-kebudayaan lain. 2. Periode pertengahan. Periode pertengahan dibagi ke dalam 2 masa kemunduran 1 dan masa 3 kerajaan besar. Yang pertama, masa kemunduran 1 pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Pada zaman ini, Genghis Khan dan keturunannya datang menghancurkan dunia Islam. Genghis Khan berasal dari Mongolia. Setelah menduduki Peking di tahun 1212 Masehi, ia mengalihkan serangannya ke arah barat. Satu demi satu kerajaan-kerajaan Islam jatuh ke tangannya. Pada masa ini, desentralisasi dan disintegrasi dalam dunia Islam meningkat. Di zaman ini pula hancurnya khilafah secara formal. Islam tidak lagi mempunyai khalifah yang diakui oleh semua umat sebagai lambang persatuan. Dan ini berlaku sampai kerajaan Utsmani mengangkat khalifah yang baru di Istanbul pada tahun 16 Masehi. Di samping itu, pengaruh tarekat-tarekat bertambah mendalam dan bertambah meluas di dunia Islam. Pendapat yang ditimbulkan di zaman disintegrasi bahwa pintu ijtihad telah tertutup diterima secara umum di zaman ini. 2. Masa 3 kerajaan besar. Pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi, masa ini dibagi ke dalam 2 fase kemajuan 2 dan fase kemunduran 2. Yang A, fase kemajuan 2. Pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi, fase kemajuan ini merupakan kemajuan Islam 2. 3 kerajaan besar yang dimaksud ialah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Bahasa Urdu juga meningkat menjadi bahasa literatur dan menggantikan bahasa Persia yang sebelumnya digunakan di kalangan istana sultan-sultan di Delhi. Akan tetapi, perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali dan ilmu pengetahuan di seluruh dunia Islam sedang mengalami kemerosotan. Tarekat terus mempunyai pengaruh besar dalam hidup umat Islam. Kedudukan bahasa Arab untuk menjadi bahasa persatuan bertambah menurun. Kemajuan Islam 2 ini lebih banyak merupakan kemajuan dalam bidang politik dan jauh lebih kecil dari kemajuan Islam 1. Di samping itu, Barat mulai bangkit terutama dengan terbukanya jalan ke pusat rempah-rempah dan bahan-bahan mentah di timur. B. Fase kemunduran 2. Pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Pada masa ini, kekuatan militer dan politik umat Islam semakin menurun. Perdagangan dan ekonomi umat Islam juga jatuh dengan hilangnya monopoli dagang antara timur dan barat dari tangan mereka.
Ilmu pengetahuan di dunia Islam dalam keadaan stagnan. Tarekat-tarekat diliputi oleh suasana kufarat. Umat Islam dipengaruhi oleh sikap fatalistis. Dunia Islam mengalami kemunduran dan statis. Sementara Eropa dengan kekayaan-kekayaan yang diangkut dari Amerika dan laba dari perdagangan langsung dengan Timur jauh bertambah kaya dan maju. Penetrasi Barat yang kekuatannya bertambah besar ke dunia Islam yang didudukinya kian lama bertambah mendalam. Yang selanjutnya adalah periode modern. Pada tahun 1800 sampai dengan sekarang, awal periode modern peradaban Islam, seluruh wilayah kekuasaan Islam berada di bawah cengkraman penjajahan Barat. Pada perkembangan Islam abad modern, umat Islam timbul kesadaran tentang pentingnya ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Karena umat Islam sudah jauh dari ajaran Rasulullah SAW, yaitu banyak penyimpangan dari sumber asalnya, penyakit bid'ah, tahayul, klinik, perdukunan, kemusyrikan, dan lain-lain, sangat merebak dan hampir seperti kehidupan jahiliyah. Dengan kondisi umat Islam tersebut, maka muncullah para pembaharu, yaitu suatu gerakan pemurnian terhadap ajaran agama Islam yang sesuai dengan ajaran yang bersumber pada Quran dan hadis. Periode sejarah Islam menurut Al-Qusyari dalam At-Tarikh Al-Islam dibagi menjadi 8 periode. Periode pertama yaitu sejarah klasik yang dimulai sejak Nabi Adam hingga sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Periode kedua yaitu sejarah Rasulullah yang dimulai dari tahun 52 sebelum Hijriah hingga tahun 11 Hijriah. Pada masa itu mengungkapkan berdirinya negara Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah yang menjadikan Madinah Al-Munawwarah sebagai pusat pemerintahan yang kemudian meliputi Jazirah Arab Syiah. Lalu periode ketiga yaitu sejarah Khulafaur Rasyidin yang dimulai dari tahun 11 Hijriah hingga 41 Hijriah, yang dimana pada masa itu terjadi penaklukan di Persia Islam dan juga Mesir, dan pada saat itu juga manusia sedang berada dalam manhaj Islam yang benar. Selanjutnya pada periode keempat yaitu pemerintahan Bani Umayyah yang dimulai dari tahun 41 Hijriah hingga 132 Hijriah, di mana pada masa itu Islam mengalami perluasan yang signifikan. Namun komitmen manusia pada syariat Islam mengalami sedikit kemerosotan. Lanjut periode kelima yaitu pemerintahan Bani Abbasiyah yang dimulai tahun 132 Hijriah hingga 650 Hijriah, di mana pada masa itu pemberian kontribusi yang cukup besar terhadap Islam dengan adanya pemerintahan yang independen seperti pemerintahan Saljuk, pemerintahan keturunan Senti, pemerintahan Bani Ayyub, pemerintahan Ghazni, dan juga Murabitun. Selain itu, fase ini juga mengalami kemerosotan dengan adanya gerakan kebatinan yang dilakukan oleh Syiah serta adanya perang salib yang dilakukan negara Eropa yang menurut kebencian terhadap negeri Islam di kawasan timur, yang menyebabkan pemerintahan Bani Abbasiyah ini hancur. Lalu pada periode ke-6 yaitu pemerintahan Mamluk yang dimulai dari tahun 648 Hijriah hingga 932 Hijriah, yang dimana pada masa itu Islam mengalami keberhasilan dalam membentuk gelombang penyerbuan pasukan Mongol ke beberapa negeri Islam, yang juga mereka berhasil menumpas ekstensi kaum Salibin dan dari negara Islam. Selanjutnya periode ke-7 yaitu pemerintahan Turki Utsmani yang dimulai sejak tahun 932 Hijriah hingga 1342 Hijriah, yang pada awal pemerintahan mereka berhasil menaklukkan ekspansi wilayah di kawasan Eropa Timur serta berhasil menaklukkan Konstantinopel, yaitu ibu kota Imperium Romawi. Akan tetapi, pada akhir pemerintahan, kaum kolonial ini berhasil menaburkan benih pemikiran nasionalisme yang justru menjadi pemicu hancurnya pemerintahan. Periode terakhir yaitu dunia kontemporer yang dimulai dari tahun 1342 hingga 1420 Hijriah, di mana masa ini merupakan sejarah umat Islam sejak berakhirnya dinasti Turki Utsmani hingga perjalanan sejarah umat Islam saat ini. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.